Halo, nama saya Matthew Farozi dengan NPM 06/2020/107/323. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas pendahuluan pertemuan ketiga pada praktikum SO yang sedang saya ikuti. Di sini ada dua modul, yaitu yang pertama modul 5 dan modul 6. Pada modul 5 kita akan diajari menggunakan thread, dan pada modul 6 kita akan diajari menggunakan service pada Windows. Kita langsung saja menuju ke modul 5. Sini pada modul 5 yaitu implementasi thread menggunakan thread class pada parent sebagai parent. Sini saya sudah membuat source code sesuai dengan para modul. Sebentar. Oke. Yang pertama adalah ini. Kita lihat dulu. Nah, angka pertama pada percobaan kelima belum dirubah, yaitu mengimplementasi thread dengan thread class sebagai parent. Salah satu cara untuk membuat thread dengan mengextend class thread, program mengextend ya seperti ini ya. Untuk programnya seperti ini. Kita geser. Nah, ini mengextend thread. Jadi class collab mengextend thread. Jadi ini merupakan library bawaan dari Java, yaitu thread. Jadi kita dapat menjalankan threadnya sebagai contoh. Sebelumnya kita rubah dulu karena di sini banyak main classnya. Part 1 itu kita rubah set configuration, size, browser kita rubah ke collab, contoh lab, Java lab. Oke. Nah, ketika kita run sini thread berjalan. Jadi kita untuk melihat threadnya kita menggunakan ini, profil project thread. Kita lihat. Oke. Nah, di sini ada total time-nya, runtime, dan ada dari CPU-nya. Contoh. Ini merupakan metode-metodenya. Lalu kita juga bisa menggunakan seperti ini untuk thread-threadnya. Seperti misalnya metode yang digunakan seperti ini, yang digunakan runningnya. Selanjutnya kita ke implementasi thread pada interface runnable. Selain mengextend class thread, kita juga dapat membuat thread dengan cara mengimplementasi interface runnable. Berikut adalah contohnya. Contohnya seperti ini. Ya, ini dari class implement runnable. Di sini saya kasih nama class implement runnable. Nah, di sini kelas ini mengimplementasi class runnable. Runnable merupakan bawaan dari Java, itu hampir sama dengan thread. Jadi bawaan dari Java. Misal kita run projectnya, kita ubah dulu. Oke. Jika di run, ya ini hanya memanggil namanya. Namun jika kita klik ini, profile project sama, karena ini project dalam satu project, jadi yang digunakan sama jumlah threadnya atau sebagainya, runtime-nya.
project, kita bisa menggunakan metode. Nah, seperti ini ya. Oke, kita balik lagi ini salah satu. Selanjutnya kita akan ke implementasi start read twice. Sebelumnya kita kembali ke 5.3. Di sini implementasi thread dengan interface dari class thread table. Seperti ini. Jadi menggunakan thread, lalu ini kalau jika di start bersama sebelumnya, oke. Nah, di sini menyala merah. Dan total time-nya adalah 156. Oke. Selanjutnya kita ke berikutnya adalah start 5.4 start read twice. Jadi start read twice seperti ini kodenya. Di sini sama mengextend thread, lalu ada run method run untuk menampilkan sedang berjalan, lalu dibuat objek dari kelasnya dan di start untuk menjalankan threadnya. Oke, kita start. Sebelumnya kita rubah dulu. So reset configuration, kita masuk konfigurasi, lalu kolom thread nomor 1, kolom thread nomor 1, thread twice. Oke, kita jalankan, lalu kita lihat, kita klik file, kita jalankan. Oke, nah seperti ini ya proses memori yang digunakan. Lalu ada ini runtime-nya, mainnya menggunakan 190 total time-nya, dan seperti ini running-nya tadi 2524. Kita selanjutnya ke poin menjalankan thread dengan memanggil metode run. Jadi ini seperti ini. Ukuran seperti ini. Kita coba langsung saja ke set konfigurasi lalu tes orang nomor 1. Oke, kita jalankan dan kita lihat, kita profile. Oke ya, di sini running namanya bertambah lebih banyak daripada start ya, yang kita gunakan test thread twice.
Dan untuk metodenya ya di sini total time-nya adalah 174 ms. Lalu kita lanjut ke terserah nomor 2. Ini hanya memanggil run 1, hampir sama pada sebelumnya, hanya pengextend kelas pengextend kelas thread, lalu dibuat metode run yang menampilkan sedang berjalan dan menjalankan ini, panggil metode run dari threadnya sendiri seperti ini. Jika kita runtime, kita provide ya, seperti ini runtime-nya 220, dan untuk threadnya yang digunakan lebih banyak jumlahnya daripada run kedua. Kita close lagi. Selanjutnya ke menggunakan tadi run menggunakan metode run, lalu kalau ini menggunakan metode start. Soalnya nah ini ketika memanggil metode run, thread pemanggilan metode run, perbedaan dan metode run dan start. Untuk menjawabnya bisa saja kita run aja, kita oke. Kita lihat metodenya ya, di sini metodenya lebih sedikit daripada run total time-nya. Lalu dan jumlah runningnya yang digunakan adalah 985. Jadi dengan menggunakan metode run, jumlah dari thread yang digunakan lebih banyak daripada menggunakan start. Ketika menggunakan test run ini, maka jumlahnya akan terlihat sangat jauh tadi. Yang awalnya tadi yang untuk menggunakan thread 2 run menggunakan metode run itu menggunakan banyak memori atau banyak threadnya, dan jumlah running time-nya lebih banyak daripada yang menggunakan start. Terus lagi file maaf, sepertinya kita lihat lagi untuk mengeceknya kembali. Nah, ini untuk metode saya lupa, kita cek lagi. Set configuration customize, kita menggunakan dual run. Nah, ini total time yang digunakan adalah 4269, dan untuk thread yang digunakan ini sangat banyak, yaitu 7167. Sedangkan jika kita menggunakan yang start, yang menggunakan dual start, ketika kita run lagi, kita close lagi, kita run file. Yes, kita gini kan. Oke, di sini jumlahnya hanya 2000 saja, 2031. Jadi 2 kali lipat dari menggunakan yang sebelumnya. Saat menggunakan itu yang lainnya, misal kita melihat jumlah metodenya ya, ini metodenya menggunakan 200, namun jumlah running time-nya sedikit lebih banyak, yaitu 8000. Selisih sedikit dalam penggunaan thread, ataupun dalam efisiensi penggunaan metode. Di sini lebih cepat atau lebih ringan dalam penggunaan thread.
cenderung sedikit lebih banyak, sekitar 10% dari punyanya run call 2. Seperti itu. Kita lanjut saja ke Oke, kita lanjut ke soal nomor modul ke-6. Pada modul 6 ini menggunakan service, jadi kita untuk menjalankannya, buat penjalangan service update, pertama kita kontrol Windows R, atau kita bisa dapat menggunakan Windows lalu kita klik service di sini, ini service. Namun karena di sini kita menggunakan Windows R, jadi kita coba saja service Microsoft MC. Maaf, sepertinya ada tipe menggunakan S service. Kita oke. Nah, di sini kita mencari update Windows update. Kita scroll bawah Windows update. Windows update. Nah, ini Windows update. Kita klik kanan, lalu property. Di sini kita hanya ingin menggunakan ngopi dari service ini. Kita oke. Nah, ini yang tadi. Lalu klik property pada Windows service. Ini menggunakan update tadi. Ada gambarnya pada modul. Di sini tidak saya masukkan. Kita salin Windows service tadi yang dipilih ke dalam notepad. Kita buka notepad. Untuk perintahnya kita menggunakan stop, lalu nama itunya, dan start, lalu nama Windows service-nya. Selanjutnya kita save filenya, save as. Kita save di dokumen, kita gunakan nama update. Di sini saya sudah membuatnya sama seperti ini. Coba kita lihat. Seperti yang besar karena tidak ada template. Jadi kita ini kan kita update dia akan mereplace. Kita close, lalu kita masuk ke tag schedule atau DSCHDMC. Kita gunakan, lalu kita Windows R lagi, kita masuk ke tag SCHD.msc. Nah, seperti ini. Lalu kita buat new text, kita buat create text, lalu kita masukkan namanya pada description, pada menu general di sini, lalu kita isikan nama 5 digit dan terakhir. Contoh kita masukkan di NPM saya adalah 0733. Lalu di sini kita masukkan update. Lalu pada menu trigger, ya ini pada menu trigger isi seperti pada gambar. Ya, gambarnya itu seperti ini. Jadi kita masuk ke new, lalu kita add log, lalu kita oke saja di sini. Lalu untuk actionnya, lalu untuk action di mana bagian script arahkan file pada path yang telah kita buat tadi. Ya, kita ke action, lalu kita new, kita browser nama program yang kita buat tadi, kita open, kita oke. Nah, di sini sudah dibuat. Nah, di sini kita klik oke saja. Nah, di sini
sini saya sudah buatnya sama triggernya, yaitu Windows Update. Kita run lagi. Ya, hanya seperti ini saja untuk langkah-langkah percobaan pada modul ke-6. Dan saya sudah menjelaskan pada modul kelima. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.